Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, mari kita awali kajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pinten terakhir Bapak Ibu? 37. Baik, ayat kita mengulang ayat 35 sampai ayat 37. Ayat 35 sampai ayat 37 itu kamusnya halaman 64 di kamus halaman 64. Ya Bani Adama. Monggo kita baca terjemahannya Bapak Ibu. Ya Bani Adama, hai anak cucu Adam. 1, 2, 3, monggo. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian, mereka menceritakan atas kalian ayat-ayatku, maka siapa yang bertakwa dan memperbaiki, maka tidak takut atas mereka dan tidak mereka bersedih. Dan orang-orang yang mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami dan mereka sombong atasnya, mereka itu penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Maka siapa yang lebih aniaya dari orang yang mengada-ada atas Allah kedustaan atau mendustakan dengan ayat-ayatnya, mereka itu memperoleh mereka bagian mereka dari kitab, sehingga datang kepada mereka rasul-rasul kami, mereka mewafatkan mereka berkata, di mana apa yang kalian adalah kalian sembah
dari selain Allah. Mereka berkata, mereka sesat dari kami, dan mereka bersaksi atas diri-diri mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir. Ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Kita baca pendek itu. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Qala likullin dhi'f. Qala likullin dhif walakin la ta'lamun. Walakin la ta'lamun. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl. Maka wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min
fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah. Wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihad. Lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi zalimin. Wa kadzalika najzi zalimin. Ayat 38 kita terjemahkan pelan-pelan. Qala, dia berkata. Qala apa? Dia berkata. Udkhulu, kalian masuklah. Udkhulu apa? Kalian masuklah. Fi umamin, di dalam umat-umat. Fi umamin, di dalam umat-umat. Qad napa? Sungguh. Kholat, telah berlalu. Kholat napa? Telah berlalu. Min qablikum, dari sebelum kalian. Minal jinni, dari jin. Wal insi, dan manusia. Finnar, di dalam neraka. Kullama, setiap kali. Kullama apa? Setiap kali dakholat, masuk. Dakholat, masuk. Ummatun, umat. La'anat, melaknat. La'anat apa? Melaknat. Ukhtaha, saudaranya. Ukhtaha, saudaranya. Hatta apa? Sehingga. Iza, apabila. Iza apa? Apabila.
Iddaraku mereka berkumpul. Iddaraku apa? Mereka berkumpul fiha di dalamnya jami'an semuanya. Qalat berkata. Qalat napa? Berkata ukhrahum yang terakhir dari mereka. Ukhrahum terakhir dari mereka. Liulahum pada yang terdahulu dari mereka. Liulahum pada yang terdahulu dari mereka. Rabbana ya Tuhan kami. Rabbana apa? Ya Tuhan kami. Haulai mereka inilah. Haulai mereka inilah adalluna mereka menyesatkan kami. Adalluna apa? Menyesatkan kami. Fa'atihim maka datangkanlah kepada mereka. Fa'atihim maka datangkanlah kepada mereka adzaban siksaan dhi'fan berlipat ganda. Dhi'fan apa? Berlipat ganda minan nari dari neraka. Qala dia berfirman. Qala apa? Likullin bagi masing-masing. Likullin apa? Bagi masing-masing dhi'fun lipat gandaan. Dhi'fun lipat gandaan. Walakin dan walakin akan tetapi. Walakin apa? La ta'lamuna tidak kalian mengetahui. La ta'lamuna apa? Tidak kalian mengetahui. Kita baca ayat 38 bersama-sama. 1, 2, 3. Qala dia berkata. Dia berkata, kalian masuklah dalam umat-umat sungguh telah berlalu dari sebelum kalian dari jin dan manusia di dalam neraka. Setiap kali masuk umat melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka berkumpul di dalamnya semuanya berkata yang akhir dari mereka pada yang terdahulu dari mereka. Ya Tuhan kami, mereka inilah mereka menyesatkan kami, maka datangkanlah kepada mereka siksaan berlipat ganda dari neraka. Dia berfirman, bagi masing-masing lipat gandaan, akan tetapi tidak kalian mengetahui. Waqalat dan berkata, waqalat napa? Dan berkata, ulahum yang terdahulu dari yang dahulu dari mereka, yang dahulu dari mereka, li ukhrahum pada yang terakhir dari mereka. Napa? Pada yang terakhir. Famakana maka tidak adalah. Famakana apa? Maka tidak adalah lakum bagi kalian alaina atas kami min fadlin dari kelebihan. Fadzuku maka kalian rasakanlah. Fadzuku apa? Maka kalian rasakan al-adzaba siksaan bima
dengan apa yang kuntum kalian adalah taksibuna kalian usahakan. Taksibuna apa? Kalian kita baca 1, 2, 3. Waqala dan berkata yang dahulu dari mereka pada yang terakhir dari mereka, maka tidak adalah bagi kalian atas kami dari kelebihan, maka kalian rasakanlah siksaan dengan apa yang kalian adalah kalian usahakan. Inna alladzina orang-orang yang kadzabu mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat-ayat kami, wastakbaru dan mereka sombong, anha darinya, la tidak, tufatahu dibukakan, tufatahu napa bukakan, lahum bagi mereka, abu-abu pintu-pintu, as-samai langit, wala dan tidak, yadkhuluna mereka masuk, yadkhuluna apa? Al-jannata surga, hatta sehingga, yalija masuk, yalija apa? Masuk, al-jamalu unta, al-jamalu napa? Fi samil khiyati di dalam lubang jarum, fi samil khiyat di dalam lubang jarum, wa kadzalika dan demikian itu, wa kadzalika napa? Najzi kami membalas, najzi napa? Kami membalas al mujrimina orang-orang yang berdosa. Monggo dibaca, innalladzina sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan ayat kami dan mereka sombong darinya, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak mereka masuk surga sehingga masuk unta di dalam lubang jarum. Dan demikian itu kami membalas orang-orang yang berdosa, lahum min jahannama dari neraka jahanam, mihadun tempat tidur, mihadun apa? Wamin dan dari faukihim atas mereka, ghawasin tutup, wa kadzalika dan demikian itu, najzi kami membalas adzalimin orang-orang yang aniaya. Kita baca dari awal, kita suarakan semampunya. 1, 2, 3 ayat 38. Qala dia berkata, kalian masuklah di dalam umat-umat sungguh telah berlalu dari sebelum kalian jin dan manusia di dalam neraka umat melaknat
saudaranya, sehingga apabila mereka berkumpul di dalamnya semuanya berkata, yang terakhir dari mereka bagi yang pertama terdahulu dari mereka, ya Tuhan kami, mereka inilah mereka menyesatkan kami, maka datangkanlah kepada mereka siksaan berlipat ganda dari neraka. Dia berfirman, bagi masing-masing lipat gandaan, akan tetapi tidak kalian mengetahui, dan berkata ulu dari mereka yang terakhir dari mereka, maka tidak adalah bagi kalian atas kami dari kelebihan, maka kalian rasakanlah siksaan dengan apa yang kalian adalah kalian usahakan. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami dan mereka sombong darinya, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak mereka masuk surga sehingga masuk unta di dalam lubang jarum. Dan demikian itu kami membalas orang-orang yang berdosa bagi mereka dari neraka jahanam tempat tidur, dan dari atas mereka tutup. Dan demikian itu kami membalas orang-orang yang alhamdulillah. Kita lanjutkan keterangan ayat. Baik, kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang kisah antara Adam, malaikat, dan iblis. Ya, ini penciptaan pertama, Bapak Ibu. Jadi Adam itu diciptakan setelah malaikat dan jin. Jadi menungso niku diciptakne dening Allah niku di terakhir. Ya, bahkan sekian ribu tahun setelah Allah ciptakan jin. Di dalam beberapa riwayat, dulu jin itu tinggal di muka bumi, mereka membuat kerusakan. Akhirnya jin ditarik dan digantikan oleh manusia. Makanya kenapa malaikat sempat
agak ragu dan pesimis. Ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Sampai-sampai malaikat itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menjadikan manusia tinggal di bumi, padahal bisa jadi mereka nanti akan berbuat kerusakan seperti jin, karena jin sebelumnya juga berbuat wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Trauma malaikat niku mengambil pelajaran dari yang terdahulu. Kemudian Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudah, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, karena Allah niku moho muhit, maha meliputi, alimun, maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh makhluk-makhluknya. Baik. Ayat 10, walaqad makkannakum fil ardi, dan sungguh-sungguh kami telah tempatkan kalian di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam ayat ini Allah terangkan, dan sungguh-sungguh kami telah tempatkan, kami beri tempat tinggal kepada kalian wahai manusia di bumi. Jadi manusia itu tempat tinggalnya di mana? Kalau ada rencana mau transmigrasi ke planet Mars, tidak bisa. Atau ke planet apalagi selain Mars? Oh, apalagi ke Jupiter, bledos langsungan. Bapak Ibu kalau lihat di YouTube itu bagaimana manusia kalau tinggal di planet Jupiter itu baru nyampe langsung hancur. Koyok dilunggui pirang ewu gajah ngono. Sama kayak seperti di dasar lautan, di kedalaman 1 kilometer di bawah lautan, manusia itu akan pecah. Sama ketika mereka atau manusia itu ditempatkan di planet-planet yang lain. Jangankan di Jupiter, di Mars saja tidak akan bertahan lama. Karena tidak ada oksigen. Kalaupun ada sangat kecil, langsung terbakar paru-paru itu. Jadi tempat tinggal manusia di mana? Di bumi. Tidak usah punya cita-cita hijrah saking bumi. Oke, di bumi saja. Insya Allah di bumi ini tempat yang paling nyaman untuk hidup. Dan Allah telah terangkan itu. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayisa, dan di bumi inilah manusia hidup. Artinya lek raneng bumi gak iso urip, itu sudah menjadi nas itu. Kalau ndak di bumi manusia ndak bisa hidup. Bapak Ibu bisa mencoba jalan-jalan keluar angkasa lah, kapan-kapan tamasya keluar angkasa. La qalilan ma tashkurun. Tapi wis dinge nikmat sing akeh ngono kuwi panggah titik sing gelem syukur. Ngono ki ora rumangsa lek kuwi nikmat. Padahal itu nikmat. Makanya manusia itu Bapak Ibu oleh Allah dikasih nikmat yang banyak. Nikmatnya berapa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini seberapa? Banyak sekali. Jenengan bisa buka surat Ibrahim ayat 34 ya. Di dalam surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada panjenengan kulon jenengan, la tuhsuha, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Saat ini ngeten mawon nggih. Tidak usah yang jauh-jauh. Yang ada pada diri kita saja Bapak Ibu. Mata kita bisa melihat ini. Ini karena ada saraf-saraf, ada otot-otot yang menyambungkan ke mana? Ke otak. Ada berapa saraf? Oke, alhamdulillah. Oke. Ada berapa coba saraf yang ada di mata kita yang nyambung ke otak ini, ada berapa Bapak Ibu? Jenengan kapan-kapan kalau sempat longgar hitung ya.
Jadi kok mripat ki ya nyang utek ki piro jumlahe. Kalau jenengan bingung buka saja Google. Mbah Google, berapa jumlah saraf dari mata ke otak? Itu banyak sekali. Lek salah siji mawon pedot wassalam. Kita tidak akan bisa melihat. Kenapa jenengan sampai hari ini masih punya penglihatan yang baik, bisa melihat dengan normal? Karena saraf-saraf yang jumlahnya banyak itu normal. Bayangkan loh ya, niku baru telinga kok bisa sampai mendengar ngene iki sarape piro jumlahe. Lisan kita urung kolek kelilipen sak glugut mawon Bapak Ibu. Gimana rasanya? Berarti kan nikmat banget. Jenengan yang punya penglihatan bagus baru terasa betapa besarnya nikmat penglihatan itu ketika sudah Allah berikan kepada jenengan penyakit. Apakah itu min atau plus, glukoma, katarak, lagek kroso duwe mripat sing sehat niku nek. Coba jenengan pilih pundi Bapak Ibu? Mripat kelilipen selawase urip karo duit 1 miliar, pilih pundi jenengan? Lho aja guyu tenanan iki. Selawase urip kelilipen terus karo diparingi 1 miliar, pilih pundi jenengan? Pilih sehat terus duit 1 miliar kan? Ora enek milihane masalahnya. Saestu. Kadang-kadang nikmat yang remeh itu dilupakan oleh manusia itu. Bapak Ibu jenengan kaya raya, sugih blegedu, sembarang duit, tapi anyang-anyangen terus. Coba gimana rasanya Bapak Ibu? Jadi anyang-anyangen Pak lungguh sedilu terus kroso pipis nih. Anyang-anyangen terus. Tapi uang jenengan banyak, miliaran, triliunan. Gimana? Kira-kira bahagia enggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Wis to masih ora tek duit. Yang penting Masya Allah sehat, bisa bekerja, alhamdulillah. Nggih Pak Wayan nggih? Iya. Wis to ra sugih ra apa-apa. Yo, lek sugih alhamdulillah. Ra sugih ora apa-apa. Sing penting Allah berikan nikmat sehat. Dengan sehat itu kita bisa beribadah. Ya Allah, Bapak Ibu. Coba jenengan kalau pas lagi futur nggih. Futur niku napa? Futur itu sedang lemah iman. Bukan buka puasa, iftar itu. Futur itu sedang lemah iman, krungu adzan cekeh nyang masjid, cekeh ngibadah. Coba jenengan pagi-pagi jalan-jalanlah ke rumah sakit. Lihat ada orang yang di kursi roda, digledek, koma, enek sing stroke kecil-kecil di ICU begitu. Ya Allah, kita akan betul-betul menyadari bahwa nikmat sehat itu sangat luar biasa. Makanya harus bersyukur. Belum lagi kita oleh Allah diberikan fisik yang sehat, bisa berjalan dengan tegap, ya, tangan kita juga masih bisa mencengkram dengan kuat. Ada orang itu Bapak Ibu kalau sudah kena stroke, tangannya ini gak iso gegem. Anune mencor, ya. Apa mulutnya mencor, mripate sitok ra iso bayangkan coba. Mata ini kalau tidak bisa kedep Bapak Ibu, rasanya koyok ngopo. Jalan-jalan saat ini bertahan 2 menit aja kedep. Rasanya. Iya, orang-orang yang kena apa? Fasi apa? Belfasi apa? Ya kuwi lah yo. Fasi kuwi lho. Kuwi iki ra iso kedep, Pak. Orang yang stroke separuh itu juga kadang-kadang tidak bisa kedep. Kita baru menyadari nikmatnya bisa kedep. Ya Allah, kedep niku ternyata nikmat. Ya Allah, seperti ini alhamdulillah mata saya masih sangat baik. Bapak Ibu ada yang matanya sudah mulai gangguan? Kalau butuh kacamata jangan lupa ke Anissa Optik ya. Oh iya. Pokoknya jamaah sini kalau buat kacamata ke Anissa, Optik Anissa ya. Iya nek jamaah dhewe. Anda belanja berarti Anda sapa nih sing duwe usaha kene tak promosekne. Baik. Jadi harus disyukuri. Jika kalian menghitung nikmat, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya.
Karena nikmat Allah itu sangat sangat banyak sekali. Peredaran darah lancar, sehat, berarti sehat. Coba diselang peredaran darah itu ada blendek-blendek, ada sumbatan-sumbatan, akhirnya tensinya tinggi. Lewes tensinya tinggi, biasanya pembuluh darahnya pecah. Lewes pecah malah kena stroke. Lewes stroke ra iso mlaku nyang masjid, getun. Makanya orang-orang stroke itu kalau diendangi orang nangis, rumangsa getun. Sehat umur 50 tahun sik wayahe nyambut gawe anak-anake sik butuh ragat, akhirnya hanya menjadi kembang amben. Alhamdulillah Bapak Ibu. Makan bikang ini enak ndak? Enak. Ya ngono. Ganti sing ra metu. Ya enak. Kenapa terasa enak? Satu, gratis ya, Pak. Ora gratis, Pak. Enek kemplung mupeng kuwi. Wis pokoke niku satu gratis. Yang kedua, karena gigi jenengan ndak sakit. Kalau gigi jenengan sakit, makan bikang ya apa jenenge? Bikang ya ora enak. Gigi sakit. Sariawan saja enek rong telemok ning nggone lambung ngesor iki wis ora enak, Pak. Ya, sakit tenggorokan, radang, ndak enak. Jenengan bisa merasakan nikmatnya bikang ini karena wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wes iki berbicara nikmat renek enteke, Pak. Renek berbicara sehat, kemudian panjang usia, kemudian punya keluarga yang utuh sampai usia sekian, istri masih sehat, suami masih sehat. Niku nikmat. Punya rumah sendiri untuk berlindung, untuk berteduh. Liyane sik bodho ngontrak. Jenengan lo punya rumah sendiri, bahkan rumahnya ndak hanya satu, bisa 2, 3, 4, 5, 6. Kuwi iki lek ra nikmat, punya kendaraan, punya mobil, punya motor, punya sawah, punya gaji. Nggih, nikmat napa mboten? Punya anak, nikmat napa mboten? Wis to pokoke awake dhewe iki lek ngeling-eling nikmat. Intinya mek syukur tok, Pak. Syukur. Saya pernah sampaikan ya, ndak tahu di mana saya sampaikan itu. Supaya kita bisa bersyukur, maka lihatlah sesuatu yang ada pada Anda. Sing rene aja mbok ngetne, Pak, Bu. Kemarin sudah saya sampaikan itu. Supaya hati kita tetap tenang, lihat apa yang ada pada diri kita. Bapak-bapak yang istrinya sudah umur 60 tahun ora sah ndeloki sing umur 40. Susah niku mangkenes jenengan saestu. Ya sudah, lihatlah istri jenengan. Jangan melihat apa yang ndak ada pada diri istri jenengan, Pak. Ya, ibu-ibu juga begitu. Ya, intinya lihat sesuatu yang ada, jangan lihat sesuatu yang tidak ada. Baik, Bapak Ibu. Gelas ini isinya ndak penuh. 3/4. Kenapa? Karena lek dibeki ratek kroso kopine. Kalau saya tidak bersyukur, saya akan mengatakan, kok rabek? Lek aku mbayangno, saya mempunyai pandangan seperti itu, kok rabek? Itu kehidupan saya akan susah, kok rabek? Yo alah, sing nang gelas-gelas kuwi bek kok nek aku rabek dhewe. Loh, ngono ki yo masalah damel kula. Tapi kan kalau saya melihat isinya, ya Allah alhamdulillah enek isine. Senajan ora, alhamdulillah enek isine. Jadi itu yang dilihat isinya, bukan kotongnya. Lek sing kula, kalau yang saya lihat kotonge, ini nanti saya akan mengeluh terus, Pak. Yo alah iki sing dhuwur ora enek isine iki. Mlecing men panitia. Ngomong pomo niku. Jadi lihat apa yang ada pada kita. Jenengan punya motor, dilihat, alhamdulillah duwe mon. Aja ngetne sing rene. Ora enek mobil. Garasine ombo isine mek motor tok. Ngono ki susah, Pak, urip awake dhewe. Jadi harus lihat apa yang Anda miliki. Insya Allah bahagia kok hidup. Bahagia. Yang punya istri, lihat tetangga ada yang tidak punya istri. Alhamdulillah. Gitu aja. Jadi intinya nikmati hidup ini. Nikmati dengan apa yang Allah beri. Lek jenengan sik kuat golek, ya golek ono. Sik sehat, pamane pengen
punya mobil, ya bekerja semampunya, Allah dapat berikan nikmat, ya beliau mobil, ya. Tetapi sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Ojo gonta ganti mobil, duitnya kok ngendi? Utang. Ya lek utang saja iso nyaur monggo, tapi lek saja kuwi abot ya min ghalabati dain kalau wingi nika. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari hutang yang banyak. Jadi disyukuri Allah tempatkan kita di bumi, Allah berikan kita kehidupan di bumi, tetapi manusia itu sedikit yang bersyukur. Wes syukur ki penak Pak carane. Pokoknya syukur ki nindakne ketaatan ki syukur. Caranya bagaimana bersyukur? Yo alhamdulillah tetap alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholih. Kalau dapat nikmat nggih, jenengan dapat bikang ngono ki dongane alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Kok ora kumanan bikang, tetap ucapkan alhamdulillah. Iya. Dadi umpamane bikange ora teko njaba, ya salah dhewe ning njaba sakjane. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Sering saya sampaikan. Pokoknya oleh nikmat ucapkan alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Coba alhamdulillah yo. Alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Tatimmus sholihat. Ayo 1 2 3 alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus, diparingi sehat, panjang umur, seger kewarasan. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Kalau jenengan tidak dapat, mohon maaf Pak, mungkin dapat musibah atau kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tetap ucapkan alhamdulillah. Jangan melihat ketidaknyamanan di dalam musibah. Jangan melihat apa ya istilahnya? Jangan melihat ketidakenaan di dalam ujian dan musibah. Kita tiru Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau sedang ditimpa musibah, beliau akan melihat di dalam musibah itu ada 3 kenikmatan, Pak. Ada apa? Oh, pas diuji dening Allah, Umar bin Khattab melihat di dalam ujian itu ada 3 kenikmatan. Contoh umpamanya seorang istri ditinggal meninggal suami, tetap melihat di dalamnya ada 3 kenikmatan. Seorang suami ditinggal mati istri, tetap melihat di dalamnya ada 3. Satu. Apa yang dilihat Umar bin Khattab di dalam musibah itu? Umar bin Khattab akan melihat bahwa alhamdulillah aku ditimpa musibah. Apa kenikmatan pertama? Kenikmatan pertama adalah yang diuji, musibah ini bukan pada agamaku. Jadi Umar bin Khattab bersyukur kepada Allah bahwa musibah itu tidak datang kepada agama dan akidah beliau. Jadi selama ujian itu bukan pada agama, nyantai mawon. Selama itu tidak menguji akidahku, saya nyantai-nyantai saja. Wong ujian terberat itu ketika diuji masalah agama, masalah akidah. Jadi selama ujian hidup itu bukan masalah akidah, mohon maaf, ada orang kaya jatuh miskin, dia tidak siap miskin, datang kepada dukun untuk minta pesugihan, datang kepada uskun, ustadz dukun. Ngono ki berarti dia telah mendapat musibah dalam agama, njaluk penglaris, ngingu tuyul, loro ramari-mari tek moro nyanggone dukun, ya akhirnya kemudian apa? Dikei apa? Dikei montro-montro, jompo-jompo, biasanya ngarani wong. Sampean loromu digawe, berarti kuwi dukun. Ndek enek lek tabib kiai yang syar'i ndak mungkin akan menuduh orang. Kok ada kiai yang kemudian menuduh orang lain, loromu ki digawe. Sinten sing gawe padha jamaah ngaji, terjemah kae. Pokoknya lek ngaji biasanya lungguhe senden madhep ngalor. Nah, sing ning ndi ya? Pokoke sing ning Syekh Kidul.
Akhirnya ben ngaji sopo kira-kira, Jiro Lui sopo kira-kira. Lek sampai ngono berarti niku sanes itu bukan syar'i, mesti niku perjinan niku, persetanan niku Bapak Ibu. Nauzubillah, ngono kuwi berarti ujian dalam agama. Gak apa-apa lek urusan donya iki kata Umar bin Khattab nyantai. Ujian donya iki dianggap enteng ngoten mawon. Lah kalau suami ditinggal mati istri digawe enteng. Napa golek neh? Lah ya piye to, Pak? Pomo ora oleh-oleh ya wis bersabar. Bersabar ya, bersabar diopeni anak-anake. Tenang, Bapak mboten ngersakne krama malih ora, wis besok ben cethuk ibumu nang swarga. Lah lek rabi neh, Pak, niku mangke bingung. Nang swarga nek wong loro ngawe-ngawe. Gek pilih sing ndi aku engko kan ngoten to, Pak. Kemudian pokoknya kalau Umar bin Khattab musibah donya niki digawe enteng. Digawe enteng mawon. Makanya beliau mengatakan at-tu'udatu fi kulli amrin. Lek urusan donya tak gawe enteng, tapi lek urusan akhirat, urusan surga neraka, kuwi baru tak pikirin nemen. Pikir nemen, Pak. Jenengan kira-kira mana yang lebih serius mikir urusan surga neraka napa urusan donya? Kadang-kadang awake dhewe iki kuwalik lho. Urusan donya lek mikir nih. Yen sewu ya Pak, duwe omah terase iki rong diplafon, rong dikei resplang ngono kae. Ngono ki lek mikir tenan ya Allah. Kapan iso kok resplang iki ya Allah. Ngono ki sampai dipikir sampai akhirnya loro-loro nang loro omah mikir resplang. Nauzubillah. Baik, itu yang pertama. Apa kenikmatan yang dilihat oleh Umar bin Khattab ketika ditimpa musibah? Yang penting bukan ujian dalam agama. Lemek urusan donya ora duwe duit, sakit, ditinggal pasangan, ngono ki enteng. Enteng nggih? Enteng napa enteng? Ya bot, lek awake dhewe. Pokoke mbuh piye carane ora duwe duit ngono ki digawe enteng mawon. Ora duwe duit utang, napa ya? Tapi syaratnya ngeten, jenengan lek utang kok sisan belenjani angel ning golek utangan. Supaya jenengan ki lek utang gen penak disili wong, pokoke lek utang ya ndang nyaur. Jenengan utang kok wayah ditagih ndi ora iso nyaur, gek malah ngapusi. Kuwi engko malah angel. Pados utangan malih angel. Jadi harus menjaga kepercayaan. Baik. Nah, yang kedua, apa yang dilihat oleh Umar bin Khattab, annahu lam la a'zam mimma kanat, bahwasanya apa yang menimpa diriku tidak lebih besar dari apa yang menimpa orang lain. Jadi merasa bahwa musibah yang dirasakan itu mesti luwih enteng timbang dirasakne wong liya. Lek ngono malah enteng, Pak. Contoh ditinggal mati suami. Oh, tanggaku wingi ora mek suamine, suami, anak sekabehane meninggal. Jadi merasa lebih ringan. Kenapa? Karena apa yang menimpa dia itu insya Allah luwih enteng timbang sing menimpa orang lain. Saya dulu punya teman dari Aceh tahun 2004, habis Pak. Bapaknya, ibunya, adiknya, pamannya, buliknya kena sapu tsunami, habis. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Kan berat banget. Jadi lek awake dhewe iki mek ngene-ngene iki enteng, luwih abot kanca-kanca niku yang di Palu. Itu ada loh yang sekolah di MBS Haji Suyoto Watulimo, itu ada yang bapaknya ibunya itu kelelep di depan matanya, Pak. Jadi kena likuifaksi niku ngeten, Pak. Likuifaksi itu menelan terus mumbul neh tapi ditelan lagi, Pak. Bayangkan. Wis dilek diunggahne dilek malih. Jadi anu Pak, sayonara, saya goodbye dulu. Dilek diunggulnya ditelan lagi. Ya Allah, di depan mata anak itu. Sekarang belajar di Watulimo itu. Jadi banyak di Watulimo itu yang anak-anak yang bapaknya sudah tidak ada, ibunya tidak ada, itu korban tsunami. Akhirnya diambil sama teman-teman PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah, ditampung di MBS Haji Suyoto Watulimo itu. Baik. Yang ketiga, apa kenikmatan yang bisa diambil dalam sebuah musibah itu adalah annallaha sayujazi, ya, Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada orang-orang yang diberi musibah. Kudu yakin, Pak.
bahwa orang yang beriman itu ketika diuji oleh Allah dengan musibah, Allah pasti akan memberikan kebaikan. Napa niku? Apakah mungkin akan diangkat derajatnya? Ataukah mungkin dihapuskan dosa-dosa di masa lalu? Mungkin ya dulu dosa-dosa kita banyak yang tidak cukup dengan tobat. Atau lali awake dhewe iki ndak iso memerinci apa ya dosane mbiyen kuwi. Akhirnya Allah di usia tua berikan musibah berupa sakit. Allah berikan musibah berupa sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka yakinlah, husnudzonlah kepada Allah. Itu mungkin cara Allah untuk menghapus dan menggugurkan dosa. Pokoknya tidak boleh ngeluh. Orang itu kalau sakit ngeluh, Pak, nambah dosa. Tapi iya, nambah dosa, nambah rekoso. Makanya bagaimana panduan orang sakit? Maka bersabarlah, banyak beristighfar. Bisa jadi Allah ingin membersihkan. Sama seperti kemarin saya sampaikan waktu Samail itu. Kalau ada orang yang menjelang sakaratul maut merasakan sakit yang sangat-sangat, Pak, bisa jadi itu cara Allah untuk membersihkan dosa. Makanya Sayyidah Aisyah itu, Pak, setelah melihat betapa dahsyatnya kematian Rasulullah SAW, karena Rasul wafatnya di pangkuan beliau, barmono la aghbitu min ba'di ahadan. Saya ndak heran kalau setelah ini ada orang yang mati nepena. Ndak gumun aku. Kenapa wong Rasul saja wafatnya sakit, lek bariki kok enek wong ngaji senden ujug-ujug bablas ra tangi-tangi. Kuwi orang gumun aku. Tapi insya Allah saya nggih lek pas ngaos ini kayak bablas mboten tangi ten, saya nggih Pak. Insya Allah loh sian. Insyaallah. Sing penting utange sebodo disaur ya. Baik. Sampai mana tadi? 3 itu ya Bapak Ibu. 1, apa yang pertama? Yang penting bukan ujian dalam agamaku. Yang kedua, apa yang menimpaku tidak lebih berat dari apa yang menimpa orang lain. Dan yang ketiga, aku yakin Allah akan memberi balasan kebaikan. Apa tadi kedua? Apa 2 balasan tadi? Apakah diangkat derajatnya atau dihapuskan dosanya? Wes tok pokoke ngoten niku. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit lagi. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ini adalah proses penciptaan manusia. Kita lihat, ada nggak ini tafsirnya? Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini, yaitu Nabi Adam. Allah ciptakan kalian, kemudian Allah bentuk, sawarnakum dibentuk. Kemudian kami berfirman. Ini kejadian manusia pertama, berbeda dengan kejadian manusia selanjutnya. Jadi kejadian Nabi Adam ini berbeda dengan kejadian kita, Bapak Ibu. Kalau Nabi Adam itu diciptakan dari apa, Bapak Ibu? Tanah, dibentuk ya, kemudian ditiupkan roh ya, kemudian jadilah Nabi Adam. Kalau kita Bapak Ibu, kejadian kita ini bagaimana? Kalau kejadian kita ini diceritakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Silahkan nanti dibuka surat Al-Mu'minun ayat 12. Jadi setelah ayat 1 sampai 11, ulaikal ladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun walaqad khalaqnakum, dan seterusnya. Itu nanti menceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia. Jadi kejadian manusia itu dari air mani. Kemudian air mani ini tersimpan di dalam fiqororim makin, di tempat yang sangat kuat, yaitu rahim. Kemudian terus dalam waktu yang sekian 40 hari menjadilah segumpal darah, alaqah namanya. Kemudian 40 hari kedua menjadi mudghah, daging. Kemudian setelah itu Allah bentuk dari daging itu menjadi bentuk manusia. Di 4 bulan Allah masukkan roh, Allah tiupkan roh. Nah pada saat Allah meniupkan roh itu Bapak Ibu, di usia 4 bulan Allah menuliskan 4 perkara kepada si calon bayi. Oke, saya ulangi.
air mani, segumpal darah alaqah, kemudian segumpal daging mudghah, kemudian di bulan yang keempat Allah utus malaikat membentuk kepala, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian Allah tiupkan roh melalui malaikat dan Allah catatkan 4 perkara. Allah tuliskan 4 perkara, yang 4 perkara ini akan terjadi nanti ketika dia hidup di dunia. 1, yang pertama ditulis ajalnya. Jadi di umur 4 bulan itu menungso niku pun ditulis ajalnya. Erwin Terry ajale umpamane piro? 30 tahun. Lewat piro? 195 ya. Umpama ditulis swidak. Mamanya swidak, ya sudah 60 tahun dia akan menuju ke situ, Pak. Menuju ke 60 tahun. Jenengan yang hari ini sudah di atas 60 tahun, mungkin Allah tuliskan jenengan 62 tahun, 63 tahun. Dan ditulis sama Allah ajalnya neng di, kapan, dalam keadaan apa. Ini semuanya sudah ditulis di usia 4 bulan. Apakah di masjid, apakah di rumah sakit, apakah di jalan kecelakaan, ataukah di laut karena kelelep numpak kapal, apakah jatuh dari pesawat, apakah yang lain-lain. Itu sudah ditulis semuanya oleh Allah di 4 bulan. Yang kedua, Allah tuliskan kepadanya rizkinya. Setelah ajalnya apa ya? Rizkine ditulis, Pak. Bikat bi ajalihi wa bikat bi rizkihi. Rezeki niku termasuk jodone, terus kemudian finansialnya, kemudian masya Allah hartanya. Ini dituliskan semua oleh Allah. Makanya jenengan yang hari ini uangnya banyak, tabungannya banyak, berarti dulu ditulis sama Allah iki rekeningnya isine akeh. Ngono, Pak. Lemahe ombok. Iku wis ditulis tapi jenengan ndak didudoi. Termasuk ajal tadi ndak didudoi. Coba jenengan lahir ceprot enek tulisan 20 tahun. Ngono menjelang 59 wis pensiun dini. Ngaji tok nang masjid. Ya, rezeki Bapak Ibu sudah ditulis oleh Allah. Makanya ada orang itu yang sudah berusaha mati-matian, bekerja pagi, siang, sore, malam non-stop tanpa berhenti. Ndak sugih-sugih. Berarti mbiyen catetane melarat. Cuman ra didudohne. Lek jenengan didudohi catetane melarat, alah nyapa nyambut gawe wong catetaku. Makane ra didudohne, Pak. Wonten sing tulisane catetane ratek nyambut gawe, Pak. Ketok emek linggo turu wonten ngoten niku. Wonten sing duwe bapak ibu sugih warisane akeh. Ternyata untuk kaya ndak harus bekerja. Kalau jenengan dapat warisan banyak kan karek turu selesai. Punya uang banyak, warisan banyak, langsung bangun kos-kosan di dekatnya UIN, di dekatnya UMM, di dekatnya kampus besar. Karek turu ngojang ngaji. Wong ki ketok ora tak nyambut gawe tapi kok sugih ya. Karena ya itu tadi. Tulisannya mbiyen apa? Ora tau ngrasakne rekoso bapak ibuke sugih. Sing kangelan bapak ibuke. Baik. Dhek mek karek turu nampa setoran. Dadi lek alhamdulillah lek jenengan iki napa tulisane kira-kira? Jenengan napa tulisane jenengan? Ya alhamdulillah. Kalau sampai usia 60 tahun kok panggah hutange rong lunas-lunas, berarti kira-kira tulisannya mbiyen? Nah, ya kuwi. Wis to, alhamdulillah. Sudah nikmati aja, jalani saja. Nggih. Siapa tahu jenengan sakniki mboten sugih tapi putra-putri besok sugih. Jenengan paribasane pengen dadi pegawai ndak kelakon. Sapa ngerti putra-putri besok enek sing dadi pegawai, dadi pejabat. Itu rata-rata teman-teman dokter-dokter sing saiki sugih-sugih iki mbiyen ya bapak ibu tani, tunggale piro? Tunggale 10. Tapi iso dadi dokter duwe oke, iso dadi pejabat uangnya banyak. Tenang aja. Mungkin jerih payah panjenengan hari ini belum jenengan rasakan. Sregepe jenengan ngaji hari ini belum jenengan rasakan.
nyambut gaene jenengan peras keringatnya hari ini belum jenengan rasakan. Bisa jadi nanti yang akan merasakan ning donyane niki anak urung putu, lek putune urung buyute urung. Wis to pokoke husnudzon mawon dhumateng Allah. Husnudzon mawon. Baik. Ndak apa-apa. Sing kangelan wong tuane sing menikmati anak. Tapi lek urusan pahala insyaallah ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang kedua ditulis rezekinya. Jenengan ra ditudoi, lek ditudoi bahaya. Sugih ya wis tak turu ae wong tulisane wis Makanya kita tidak dikasih tahu ajal ya ora ditudoi, rezeki ya ora ditudoi. Yang ketiga ditulis masalah amale apik apa elek ini ditulis dening Allah. Tapi sekali lagi kita tidak ditudoi Bapak Ibu. Masya Allah, bersyukurlah panjenengan yang selama ini dimudahkan Allah untuk beramal soleh. Arab ngaji ki enak gampang, waya lampu merah ki lampu hijau. Jadi ra kasep. Wonten Pak tiyang niku ngaji ya Allah, lampu merah ae cethuke. Teko kene wis tahiyat akhir Bapak Ibu. Tumburi kene lah kok ditutupi terop. Munyer aja ngenti-ngenti. Ngono ki ya enek, sik arep budal ngaji enek tamu. Bane ya Allah, kita ini mau berangkat mudah ringan, lampunya hijau terus, jalan sepi, dimudahkan oleh Allah. Badhe sedekah, badhe infak, badhe jariyah nggih lancar, duit yo renek ganjaran langsung to the point, jariyah wakaf. Sok-sok kan wonten badhe jariyah dadak wonten senggrokane. Sapa biasane? Sing wedok. Nyanti Mas, arep jariyah sik to Mas, gondelku kurang gede. Kalung wayahe anu ganti iki kalunge. Wayah over tombok iki Mas. Akhirnya arep jariyah 20 juta gara-gara kena sandra Tuan Putri ku memang. Akhirnya karek 2,5 juta jariyah niku wau. Sakjane kula badhe 20 juta gara-gara over tombok. Kalung karek 2,5 juta. Berarti ngono kira dipenakne. Masya Allah, pengine lho Pak jariyah 1 juta. Delalah niku pas badhe budal kok oleh tambahan. Akhirnya oleh duit 10 juta di jariyah nih. Masya Allah. Berarti sanuyassiruka lil yusra. Sapa wonge sing iman takwa marang Allah, maka Allah akan mudahkan dia untuk bertakwa, untuk berbuat kebaikan. Tapi wonge sing bakhil, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya Allah akan semakin jauhkan wong ki lek mlecing wangel sedekahe. Enek halangane badhe sedekahne. Lek wis kadung mlecing. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan ditebihne saking sifat mlecing niku Bapak Ibu nggih. Yang terakhir penutup yang ditulis dicatat oleh Allah ketika 4 bulan di kandungan itu adalah hal sakiyun au sa'idun. Apakah dia nanti bahagia atau sengsara? Tiang niku bahagia wis dicatat, sengsara pun dicatat, terutama adalah di akhirat. Naudzubillah, semoga kita mendapatkan kebahagiaan. Ya dongane iki lek iso ning donya bahagia, ning akhirat bahagia. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya buka surat An-Nahl ayat 97. Bika mangke nggih surat An-Nahl ayat 97. Kunci bahagia dunia akhirat. Insya Allah An-Nahl 97. Kapan-kapan nanti insya Allah akan kita terangkan tafsir dari An-Nahl ayat 97. Baik, saya kira itu sudah hampir setengah 8. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini bermanfaat. Dan malam hari ini adalah malam 17 Agustus. Silahkan untuk bermuhasabah, untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan berupa kemerdekaan. Tepat berapa tahun yang lalu? 77 tahun yang lalu kita memperoleh kemerdekaan dan nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus bersyukur dengan cara banyak mengucapkan alhamdulillah dan mengisi kemerdekaan ini dengan ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Mari kita akhiri kajian malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.